Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor transportasi, khususnya ini untuk menghadapi liburan panjang pada saat Hari Raya Idul Adha tahun ini. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan pemirsa langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, tinggal menghitung jam saja masyarakat akan menikmati kembali momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha. Berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh operator transportasi mulai dari kendaraan hingga sarana pendukung keselamatan perjalanan. Sesaat lagi masyarakat di tanah air akan bisa menikmati kembali momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha selama 4 hari mulai hari Sabtu hingga Selasa depan. Libur panjang biasanya dimanfaatkan untuk pulang ke kampung halaman maupun berlibur bersama keluarga dengan menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara. Sejumlah operator transportasi pun telah menyiapkan prasarana, sarana, hingga sumber daya manusia untuk menyambut libur panjang kali ini. Salah satunya PT Kereta Api Indonesia Persero yang telah menyiapkan sebanyak 24 kereta tambahan ke berbagai relasi di Pulau Jawa. Hal ini guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang kereta pada libur Idul Adha. Adapun relasi favorit pengguna kereta saat long weekend terdiri dari Jakarta Surabaya PP, Jakarta Solo PP, Jakarta Malang PP, Yogyakarta Banyuwangi PP, dan Blitar Bandung PP. Sementara itu PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC selaku operator kereta cepat Jakarta Bandung WUS dipastikan telah menyiapkan seluruh operasional yang mendukung perjalanan kereta cepat. Hal ini mengacu pada persiapan libur panjang atau long weekend di bulan Mei lalu di mana PT KCIC menyiapkan sebanyak 48 jadwal perjalanan kereta cepat WUS yang mampu mengangkut 28.000 penumpang per hari. Di sisi lain, operator moda transportasi darat lainnya yaitu bus antar kota antar provinsi juga dipastikan telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut libur panjang Idul Adha kali ini. Dan di momen libur panjang ini, perusahaan otobus biasanya menyiapkan sejumlah layanan baru dan promosi untuk menarik minat calon penumpang bus. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, operator transportasi siap sambut libur panjang Idul Adha. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Iqbal Tosin. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI. Ya, halo, selamat pagi. Pak Iqbal. Pagi Mas Bas. Salam sehat Pak. Alhamdulillah, salam Baik. sehat selalu. Terima kasih, dan ini sudah bergabung juga dengan Ibu Eva Khairunisa, GM Corporate Secretary dari PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC. Selamat pagi Ibu Eva. Selamat pagi Pak Pras dan Pak Iqbal. Ya, terima kasih juga atas waktu yang Pagi, disempatkan Pak. ini. Baik, ini kita akan membahas terkait dengan persiapan. Ada lagi libur panjang begitu yang mulai besok sampai dengan hari Selasa. Kita akan ke IPOMI terlebih dahulu. Review terkait dengan kegiatan transportasi selama musim libur panjang yang ada di tahun ini. Ada libur lebaran, kemudian cuti bersama hari keagamaan, itu seperti apa sih? Silakan Pak. Ya, alhamdulillah persiapan untuk saat ini teman-teman kami di IPOMI khususnya ya. Teman-teman kami di IPOMI ini dari kami sendiri juga sudah menyiapkan betul apa yang sudah terdapat di regulasi dari persiapan maintenance rutin, dari servis SML gitu ya. Itu sudah kami persiapkan, begitu juga pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat juga sudah kami persiapkan dengan sepenuh hati lah. Memang tagline kita akan melayani dengan hati. Gitu, Oke, Mas. baik. Dari sisi maintenance sudah oke, layanan juga sudah dipersiapkan. Nah, dari KCIC sendiri bagaimana? Kalau kita lihat ini ada beberapa libur panjang kan yang di awal tahun inilah bisa dikatakan sampai dengan pertengahan tahun ini. Apa yang bisa kita cermati nih Ibu Eva? Ya, halo? Halo Ibu Eva? Baik, ya silakan Ibu. Ya Pak Pras, baik.
Ya, jadi memang untuk momen libur panjang kali ini tentunya kita sudah mempersiapkan berbagai hal ya, Hmm, khususnya untuk bisa mengakomodir masyarakat yang akan beraktivitas dan memanfaatkan WUSH dengan efisiensi waktu, baik itu dari Jakarta menuju Bandung ataupun juga sebaliknya. Karena seperti yang sudah-sudah sebelumnya, memang biasanya pada saat momen libur panjang ini akan terjadi lonjakan untuk penumpang kereta cepat, itu bahkan bisa sampai dengan 35% ya. Di oke. mana untuk kereta-kereta tertentu yang memang mungkin mereka berangkat di jam-jam favorit, itu okupansinya itu biasanya mencapai 99% sampai 100%. Hmm, Seperti misalnya kalau kita lihat hari ini nih, hari Jumat, ini juga sudah mulai memasuki momen lonjakan penumpang. oke. Kalau kita lihat untuk kereta-kereta keberangkatan di sore hari sampai dengan malam, ini sudah mulai cukup padat ya, okupansinya itu sudah mencapai 80 sampai dengan 90% seperti itu. Nah, Hmm, kemudian kalau kita lihat dari tiket pemesanan tiket juga hari ini sudah cukup tinggi ya. Untuk per pagi ini saja sudah mencapai sekitar 14.000. Kita prediksi biasanya karena memang karakteristik penumpang ini cukup banyak yang melakukan pembelian tiket Go Show, ini kemungkinan sampai dengan penjualan kereta terakhir bisa meningkat sampai dengan 7 sampai dengan 8.000. wow, ini memang peningkatannya langsung melonjak begitu ya dengan adanya momentum libur panjang seperti saat ini begitu yang sudah ada di Iya, depan mata. betul. Nah, kalau kita lihat persiapannya sendiri dari IPOMI khususnya mungkin ini memang menjadi salah satu juga favoritnya adalah bus begitu ya, antar kota antar provinsi. Selain juga kereta WUS yang memang liburan yang mungkin jangkanya tidak terlalu jauh jaraknya bisa menggunakan kereta WUS. Nah, kalau IPOMI sendiri bagaimana nih? Persiapannya ada yang khusus nggak nih? Kira-kira nih Pak? Ya alhamdulillah Mas Ya. Bas. Ya, jadi memang sebenarnya kami ini diuntungkan dengan programnya Pak Jokowi ya. Hmm, Diuntungkan dengan tol panjang ini sangat-sangat diuntungkan. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah itu. Dan ini memang untuk layanan yang kami berikan saat ini oke. memang sangat signifikan yang terjadi lonjakan di layanan antar kota antar provinsi khususnya ya, itu sangat signifikan untuk bisa eh, untuk bisa menjalaninya selama ini gitu Mas Pras. Kalau perihal okupansi penumpang saat ini memang terjadi lonjakan ya, hampir Oke. sama berarti sama Bu Eva ini 30 sampai 35% ini. Oke. Penambahan pemberangkatan juga sekitar segitu. Kita mempersiapkan tambahannya. Kita juga bingung kenapa hampir sama gitu ya, Bu Eva ya. Baik, baik. Jadi Hmm. saat 30. ini, Bang ya, Pak. hmm, Oke, berarti rata-rata sama ya. Setiap momentum begitu kenaikannya langsung sekitar 30 sampai dengan 35%. Nah, ya, berarti kan ada penambahan jumlah lagi penumpang, kemudian apakah akhirnya operator bus misalnya begitu menambah jumlah armadanya kah atau frekuensinya ditambah atau bagaimana nih, Pak? ya, Hmm. armada memang ditambah, Hmm. begitu juga frekuensi ya. Frekuensi kan secara otomatis kalau armada ditambah kan frekuensinya Hmm. ditambah. Kalau memang jarak dekat dan menengah bisa juga nggak menambah armada, Hmm. tapi frekuensinya yang ditambah. Itu Oke. juga bisa. Kalau jarak jauh ya secara otomatis dalam hal ini kalau Jakarta Surabaya gitu kan harus menambah armadanya. Kalau Jakarta Semarang, Jakarta Tegal, itu cukup menambah frekuensi dari pemberangkatannya itu, Mas Pras. Baik, itu dari sisi kendaraan bus begitu antar kota antar provinsi. Nah, kereta WUS sendiri bagaimana Bu Eva? Tapi tahan dulu jawabannya ya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kita akan sampaikan terkait dengan kereta cepat WUS ini yang memang saat ini sudah menjadi primadona ini masyarakat untuk bepergian Jakarta-Bandung, bahkan menikmati salah satu teknologi di bidang transportasi kereta api yang sudah ada di Indonesia. Ya, ini dia tarif dinamis WUS kelas ekonomi premium ini rentangnya 150.000, ada yang 175.000, 200.000, 225.000 dan 250.000. Kemudian ada faktor-faktor juga nih yang menentukan penentuan tarif dinamis. Yang pertama ada jam sibuk atau peak hour ataupun jam non sibuk.
off peak hour. Adapun juga momen liburan high season dan juga non liburan atau low season serta hari kerja atau akhir pekan. Ini adalah beberapa faktor yang menjadi penentu dari tarif dinamis kereta Wus. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Eva Kairunisa, GM Corporate Secretary dari PT KCIC. Bu Eva, ini tadi sempat tertunda. Lantas bagaimana kalau kita lihat tadi IPOMI, begitu Pak Iqbal sudah menyampaikan ada penambahan armada juga untuk yang jarak jauh, kemudian frekuensinya pun ditambah karena sama-sama mengalami lonjakan ataupun okupansinya 35% pada saat momentum libur panjang seperti Idul Adha tahun ini. Untuk Wus sendiri bagaimana? Ya baik, jadi untuk momen libur panjang ini secara total ya kalau kita menghitung dari mulai di hari Jumat ini ya, di hari Jumat sampai dengan hari Selasa, hari Selasa nanti itu selama 5 hari di momen libur panjang, kami ini akan menjalankan 48 perjalanan KA per hari dengan ketersediaan tempat duduk itu sebanyak 28.000 per hari. Jadi secara total mungkin ketersediaan tempat duduk ataupun tiket yang bisa segera didapatkan oleh masyarakat dipesan itu secara total sampai dengan hari Selasa besok itu ada sekitar 144.000. Nah kalau kita lihat sampai dengan saat ini memang 40% diantaranya itu sudah terjual khususnya untuk keberangkatan di hari Jumat dan juga hari Sabtu ya. Nah ini tentunya jumlahnya akan terus meningkat sesuai dengan momen libur panjang ini. Biasanya nanti kalau sudah menjelang hari akhir momen libur panjang seperti hari Selasa nanti penjualan tiket ini akan lebih banyak mengarah ke Jakarta dari Bandung seperti itu. Nah sampai dengan saat ini memang kami rasa 48 perjalanan ini masih dapat mengakomodir untuk lonjakan penumpang di momen libur panjang ini. Jadi memang kereta Wus sendiri memiliki 12 rangkaian ya. 11 rangkaian diantaranya itu yang kita gunakan untuk pelayanan penumpang, dioperasikan untuk kegiatan operasional perharinya. Kemudian satu rangkaian lagi merupakan CIT ataupun ini merupakan kereta inspeksi yang akan berjalan setiap harinya untuk memastikan kondisi jalur ini seluruhnya prasarana dalam kondisi baik dan aman. Jadi CIT ini isinya itu bukan kursi-kursi penumpang, tapi satu rangkaian itu isinya perangkat pemeriksaan komputer, PC dan juga beragam perangkat pemeriksaan jalur lainnya ya seperti itu. Sehingga memang karena di momen libur panjang ini setiap harinya pun juga kita lakukan keselamatan dan keamanan itu menjadi prioritas ya. Nah kemudian dari 11 rangkaian lainnya yang akan dioperasikan itu ada sekitar 5 rangkaian dan kemudian yang lainnya ini dalam kondisi handal sehingga jika sewaktu-waktu memang dibutuhkan penambahan perjalanan sebagai contoh misalnya kita mulai melihat untuk ketersediaan tiket ini sudah hampir habis, maka kita akan bisa menjalankan kembali kereta-kereta yang akan menjadi kereta tambahan seperti itu. Jadi sifatnya sangat dinamis. Kita melihat kondisi penjualan tiket dulu seperti apa. Oke, nah terkait dengan harga tiket tadi disampaikan juga ini terkait dengan tiket dinamis ini apakah berlaku juga pada saat momentum libur panjang seperti ini atau bagaimana? Ya. Baik, jadi memang dynamic pricing ini akan berlaku setiap hari ya, setiap hari berlaku. Namun memang yang menentukan dynamic pricing ini itu tadi ya salah satunya momen peak hour ataupun juga peak season seperti itu. Nah sehingga nanti pasti komponen tarif akan menyesuaikan. Di momen-momen libur panjang ini kemungkinan memang akan lebih banyak tarif yang di tarif batas atasnya ya seperti itu. Di antara mungkin sekitar 200 sampai dengan 250. Jadi masyarakat bisa melakukan pengecekan terkait ketersediaan tempat duduk ataupun juga tiket itu melalui aplikasi kami yang sudah tersedia di aplikasi Wush kereta cepat ya, itu bisa langsung di Android ataupun juga di iOS. Dan kemudian ini akan lebih memudahkan karena jika melakukan pemesanan melalui aplikasi Wush maka untuk proses refund ataupun juga proses reschedule ini bisa dilakukan secara online. Tapi masyarakat juga bisa melakukan pemesanan tiket kalau memang memiliki aplikasi lain yang sudah bekerjasama dengan kami itu seperti melalui akses baik KAI atau sejumlah bank himbara yang sudah bekerjasama dengan kita seperti BNI
Brimo, BRI, kemudian Livin dari Mandiri, seperti itu. Baik. Nah, kalau dari angkutan bis akap ini, Pak Iqbal, lantas kondisinya bagaimana untuk tiket yang tersedia, kemudian mekanisme pemesanannya juga apakah bisa secara online atau offline sebenarnya kita bisa on the spot begitu? Alhamdulillah Mas Prasil, dari regulasi yang saat ini kan memang mengharuskan kita itu kalau dulu manualan ya bahasanya, sekarang kan harus online antara kantor pusat dan jaringan agen. Oke. Begitu juga OTA, online travel agent, juga bisa dibeli gitu loh. Jadi untuk saat ini biasanya kalau sudah mulai mendekati momen-momen liburan ini, memang okupansi terjadi kenaikan dan biasanya terjadi tiket war ya. Jadi kalau kita lihat di dashboard yang ada di kita itu cepat langsung habis, Biasanya seperti itu. Nanti kalau sudah mendekati. Dan memang alhamdulillah kelebihannya kita saat ini yang dulu dikenal bus itu begini, bus itu begitu, jorok, gini. Alhamdulillah ini sudah terjadi peningkatan layanan yang kita berikan kepada masyarakat gitu Mas Ras. Oke, nah kalau bicara mengenai rute-rute favorit nih bagi masyarakat begitu pada saat momentum libur panjang ini, ke daerah mana saja nih Pak? Rute-rute favorit jelas ya, kalau di kami terkenalnya Muria Raya, gitu. Muria Raya itu kan dari mulai Jepara, Kudus, Demak, Pati, Kembang, nah itu masuk Muria Raya, itu favorit. Oke. Jakarta Muria Raya, Jakarta Malang, Surabaya, Madura, nah itu juga saat ini baru in lah ya, kalau Jakarta Malang juga baru in dengan fasilitas-fasilitas dan layanan yang diberikan teman-teman kepada masyarakat gitu. Ya. Baik, itu menarik kalau kita lihat dengan beberapa rute favorit. Kemudian ini terkait dengan keselamatan yang sekarang kan menjadi fokus juga nih. Kemarin ada beberapa peristiwa ataupun musibah begitu yang menimpa kendaraan bus. Kemudian juga ada juga kemarin kecelakaan di transportasi kereta api. Kita akan bahas seperti apa sih antisipasi dan mitigasi yang sudah dilakukan di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali ya Pak Iqbal dan juga Bu Eva. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita kali ini bersama dengan Bapak Iqbal Tosin, Sekjen Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia atau IPOMI, dan juga Ibu Eva Kaurinisa, GM Corporate Secretary PT KCIC. Baik, kita ke Pak Iqbal Tosin, ini terkait dengan keselamatan perjalanan, keamanan perjalanan juga ini seperti apa sih kalau perusahaan otobus melihat beberapa kejadian sebelumnya begitu ya. Memang ini kan akhirnya juga menimbulkan lagi bagaimana tanda tanya besar begitu terkait dengan pengawasan, kemudian regulasinya sendiri untuk kendaraan bus nih Pak. Silakan Pak Iqbal. Ya, alhamdulillah kami di IPOMI khususnya memang dari teman-teman ini memang sudah terbiasa perihal regulasi, perihal kewajiban yang kita lakukan itu kan kami sudah bukan melihat itu sebuah kewajiban, tapi itu sebuah kebutuhan yang harus kami lakukan untuk ngeceknya, untuk servisnya, itu memang sudah kebutuhan yang harus kami lakukan. Yeah. Apapun yang kami lakukan, yang namanya musibah tetap nggak bisa kita untuk elak, tapi kita memang betul-betul fokus terhadap sistem manajemen keselamatan itu tadi. Dalam hal ini, kalau boleh kami menyentuh ya, kami kemarin sudah menyampaikan di beberapa media lokal khususnya di sini, waktu ditanya memang banyak kejadian-kejadian kemarin khususnya bus pariwisata itu yang kalau boleh ngasih masukan ke masyarakat itu, kalau mau sewa tolong tanyakan ada izinnya enggak. Nah itu fokus di situ dulu. Kalau memang masyarakat mau ngecek di mana ini ada izin atau enggak, silakan buka di portalnya Kementerian Perhubungan. Itu di spion6.com, itu bisa dilihat. Silakan dicek dulu kalau mau sewa. Soalnya rata-rata kemarin yang kejadian fatal kan yang
pariwisata, bis-bis pariwisata. Insya Oke. Allah dari ini semua kita sama-sama niat baik kita ini, teman-teman yang memang saat ini belum berizin, ayolah berizin. Sudah nggak kayak dulu kok sekarang. Pemerintah kita ini, Kemenhub ini udah sangat luar biasa dengan adanya portal spionam. Nah, kita semua bisa online semua untuk daftarnya, gitu. Oke. Jadi nggak susah lagi, mudah insya Allah. Nah, Baik. semangat kita kalau ingin bergerak di sektor public service, khususnya transportasi, khususnya lagi bus, ayo kita jalani kewajiban-kewajiban kita Ya. sebelum kita melayani masyarakat dengan baik. Gitu. Oke, Terima kasih, Mas. baik Bal. Nah lantas apakah berdampak akhirnya terkait dengan usaha begitu dari bis antar kota antar provinsi sendiri kalau misalnya melihat peristiwa yang terjadi sebelumnya? Kalau bus, dampak dari peristiwa-peristiwa bus pariwisata kemarin, alhamdulillah sampai saat ini belum ada dampak yang kita rasakan. Oke. Tapi teman-teman khususnya di Jawa Tengah ya, kebetulan kami juga di Jawa Tengah, itu merasakan dampaknya yang pelaku pariwisata, bus pariwisata. Soalnya Oke. mohon maaf sekali lagi, dengan adanya edaran, adanya larangan dari pemerintah provinsi kemarin ya, untuk Oke. larangan anak-anak Ya, dilarang study study tour tour, itu ya. berdampak betul itu. Kasihan teman-teman yang bergerak di pariwisata. Baik. Kalau modelnya seperti ini, tolonglah dihindari. Sebenarnya nggak semuanya melakukan hal kayak gitu. Jangan langsung gebiah uyah semuanya salah. Baik. Jadi memang hal-hal yang sudah dilakukan teman-teman yang notabene-nya berizin ini sudah baik. Kalau dengan sedikit oknum yang melakukan itu terus semuanya kena kan juga kurang ideal juga kalau menerapkan sebuah kebijakan gitu, Mas. Baik, Pak Iqbal. Terima kasih juga atas informasi yang disampaikan. Begitu memang keselamatan ini harus ditempatkan di posisi paling atas. Bu Eva, bagaimana keselamatan, keamanan perjalanan begitu yang memang akhirnya menjadi bagian tadi kalau misalnya tadi Pak Iqbal katakan sudah bukan kewajiban lagi, tapi memang ini sudah hal yang mutlak dilakukan begitu. Baik, jadi sama ya Satya kalau kita bicara mengenai prinsip transportasi ya memang keselamatan ini memang sudah tidak ada tawar-menawar ya. Nah untuk kereta cepat sendiri tentunya dengan kecepatan tinggi yang mencapai 350 km per jam ini faktor keselamatan juga dari sisi pemeriksaannya ini menjadi hal yang sangat penting untuk kami sehingga memang pemeriksaan jalur ataupun juga pemeriksaan kondisi prasarana termasuk sarananya ini dilakukan secara rutin. Sebagai contoh, setiap pada saat window time di mana kereta sarana tidak beroperasi, ini akan dilakukan pemeriksaan prasarana yang akan menurunkan lebih dari 140 orang secara waktu yang bersamaan untuk memeriksa jalur sepanjang 142 km. Di samping itu juga kita memiliki komprehensif inspection train CIT, jadi ini ada satu rangkaian kereta inspeksi yang memang dia dijalankan tadi yang sudah saya sampaikan ya. CIT ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi kondisi-kondisi prasarana. Jadi pada saat dia beroperasi itu sekaligus dia akan mendeteksi kondisi persinyalan, saluran komunikasi, kemudian jalur rel, vessel seperti apa, apakah semuanya dalam kondisi baik. Nah ini akan langsung terdeteksi datanya pada perangkat yang ada di dalam kereta CIT tersebut. Nah sehingga memang kondisi-kondisi pemeriksaan ini kita lakukan secara rutin dan di samping itu juga kita memiliki 1.390 CCTV yang tersebar baik itu di 3 stasiun Halim, Padalarang dan juga Tegaluar termasuk di area-area jalur trase kereta cepat. Jadi CCTV ini akan menangkap jika ada benda asing ataupun orang yang mungkin seharusnya tidak berada di sekitar jalur dan ini akan langsung ditindaklanjut secara real time seperti itu. Jadi kita harapkan dengan apa yang kita lakukan untuk keselamatan dan keamanan perjalanan kereta cepat ini dapat terjamin. Baik, Bu Eva terakhir bagaimana harapan Anda terkait dengan momentum libur panjang ini untuk operasional kereta cepat Jakarta-Bandung, Bus? Ya, jadi memang momentum libur panjang ini kami memberikan banyak sekali pilihan untuk masyarakat juga ya, artinya yang bisa memanfaatkan kereta cepat ini
untuk tempat-tempat wisata. Jadi memang kita sudah bekerja sama dengan 12 tempat wisata, itu seperti ada di area Bandung, seperti Dusun Bambu, Floating Market, atau Great Asia Afrika, dan ada banyak lagi ya, di mana salah satu promonya ini penumpang bisa mendapatkan free entry ataupun masuk gratis pada saat memperlihatkan tiket kereta cepat yang digunakan, seperti itu. Ini sangat menarik. Dan selain itu ada lagi juga diskon-diskon untuk di beberapa penginapan. Untuk informasi lanjutnya ini bisa melihat di media informasi resmi kami, salah satunya media sosial kereta cepat.id. Ini bisa dilihat ataupun bisa juga menghubungi kontak center kereta cepat. Nah, ini sangat menarik yang kami tawarkan untuk di momen liburan ini. Kemudian yang terbaru, kami juga mengeluarkan frequent voucher. Jadi frequent voucher ini pengguna bisa mendapatkan harga yang lebih murah untuk tiket pada saat membeli frequent voucher. Jadi frequent voucher ini berlaku untuk 10 kali perjalanan, harganya 1.750.000 sehingga tarifnya ini flat. Dan frequent voucher ini bisa digunakan untuk di momen apapun. Artinya pada saat menggunakan di peak season pun juga tidak ada kenaikan harga. Jadi pada saat sudah membeli frequent voucher, ini secara otomatis akan mendapatkan untuk 10 kali perjalanan, ini juga bisa dimanfaatkan di momen libur panjang ini. Dan tentunya kita berharap kereta Wush ini bisa menjadi mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin berwisata ataupun juga menghabiskan waktu bersama keluarga pada saat momen libur panjang, baik untuk dari Jakarta ke Bandung dan juga sebaliknya. Dan tentunya kita harapkan masyarakat agar memperhatikan aturan-aturan yang berlaku juga, sebagai salah satu contohnya misalnya agar tiba mengatur waktunya di stasiun kereta, karena untuk gate sendiri itu 5 menit sebelum jadwal keberangkatan KA itu sudah ditutup. Sehingga agar tidak terjadi keterlambatan dan tiketnya juga tidak hangus, aturan-aturan seperti ini harus bisa lebih diperhatikan. Baik Ibu Eva, terima kasih atas informasi yang disampaikan tadi. Sudah ada promosi demikian juga tadi dengan perusahaan atau bus begitu, sudah bagaimana faktor keselamatan ini menempati posisi paling atas begitu, sehingga diharapkan tidak ada lagi begitu ya peristiwa-peristiwa yang tadi kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan bus ke depan. Demikian juga dengan perjalanan kereta apinya juga semakin lancar pada saat momentum libur panjang Idul Adha tahun ini. Baik, Pak Iqbal, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang disampaikan. Ibu Eva juga terima kasih banyak atas insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Mari. Ya pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait